Yang penting saya pakai format begini saja ya. Oke, biar bisa langsung seimbang dengan ibu-ibu semua. Nanti kalau di atas saya jadi kayak ratu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jamain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya dan juga yang ada di live. Ini di live apa Bun? IG. Oh, YouTube ya. Saya juga mohon izin ini saya juga live kan di IG saya. Jadi insya Allah acara kita pada sore hari ini bisa lebih jauh bermanfaat gitu ya. Tidak hanya untuk yang ada di sini, tapi juga ibu-ibu, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Ya. Karena media sosial sekarang Masya Allah ya, sangat memudahkan kita untuk men-share kebaikan-kebaikan kita. Dari depan, ibu-ibu semuanya, nama saya Farida Nur Aini, rumah saya di Karangasem, ya, Karangasem Kleco. Kalau kerja saya di Alabidin, ya. Tadi saya juga ngapunten belum sempat pulang, pokoknya sholat terus langsung turun ke sini gitu ya, menembus macetnya Masjid Zayed. Ya, Masya Allah. Itu Google Map-nya itu begitu mendekat sekali, merah membara gitu. Alhamdulillah bisa sampai ke sini dalam kondisi sehat walafiat. Demikian juga semoga ibu-ibu semuanya sehat nih Bu. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu semuanya, kita akan belajar kembali tentang diri kita, tentang suami kita, tentang keluarga kita. Dan tema kita pada sore hari ini Masya Allah ya, indah sekali. Bagaimana agar menjadikan rumah tangga itu bagai surga dunia. Surga dunia. Karena surganya Allah SWT itu tidak bisa kita bayangkan karena saking indahnya. Nah, sebelum kita ke sana, kita ciptakan dulu rumah kita ini bagai surga. Sebelum nanti kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Nah, ternyata ibu-ibu untuk bisa mendapatkan surga yang sesungguhnya itu gampang apa gampang saja nih? Gampang-gampang angel, nggih leres nggih, gampang-gampang angel nek pikir angel yo angel. Nek dipikir gampang nggih, nggih gampang. Angelnya kenapa? Ada syarat dan ketentuannya. Gampangnya apa? Karena ternyata Allah itu sudah menunjukkan kepada kita cara-caranya. Bagaimana sih kita bisa masuk ke sana? Dan Masya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Kita bisa mendapatkan surga itu, Bu. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri, gak usah tanya alamatnya di mana, kemana. Ternyata kita bisa menciptakan surga itu bersama dengan keluarga kita. Orang yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan kita untuk bisa masuk surga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Yaitu siapa Bu? Suami, leres suami. Bukan tetangga, bukan saudara, bukan bos kita, bukan. Tapi ternyata suami kita, orang yang paling dekat dengan kita, itu sudah Allah sediakan sebagai sarana untuk kita bisa masuk surganya Allah SWT. Kalau kita sudah tahu caranya, ya Allah tiba neng sandingku toh selama ini jalan untuk masuk ke surganya Allah SWT ternyata neng omah.
tidak harus kemana-mana. Nah, bagaimana agar kita itu bisa menjadikan rumah tangga kita itu indah. Rumah kita itu tempat yang paling nyaman dibandingkan dengan penginapan, dibandingkan dengan losmen, bahkan dibandingkan dengan hotel bintang 5. Rumah kita adalah rumah yang paling nyaman. Ada Bu panjenengan yang ini neng hotel bintang 5 ora iso turu. Ada yang ngaten. Ala penak ning omah breksek langsung angkler. Padahal di sana ada AC-nya, makanan tersedia, toiletnya wis kinclong koyo iso nggo turu lantene, ya saking kinclonge. Tapi ternyata rumah kita yang seadanya itu jauh lebih nyaman. Jauh membuat kita itu bahagia. Tapi ada juga Bu, orang-orang itu sing ora betah ning omah. Lagi mulai dulu, Bu aku lunga ya. Nanti Mas mancing. Bu aku lunga nanti Mas. Kalau ditunggu koncoku arek sepedaan. Pamit meleh seakan-akan omahe nggo ampiran. Nah, monggo kita semuanya meniatkan rumah kita itu rumah tempat yang paling nyaman untuk semuanya, jangan hanya untuk kita saja. Tapi juga untuk suami, tapi juga untuk anak. Karena bisa jadi bapak ibu betah, anak sing ra betah ning omah. Gitu. Gaene lunga karo koncone. Ngerti-ngerti ning Tawangmangu, ngerti-ngerti ning Wonogiri. Lebih betah di luar rumah bersama teman-temannya daripada di rumahnya sendiri. Jadi kalau kita ingin menciptakan surga di rumah itu, ya untuk semuanya. Ya kita juga betah di situ. Suami kita juga betah di situ. Anak-anak kita pun juga betah bersama dengan orang tuanya. Nah, monggo kita sama-sama belajar gimana sih menjadikan rumah tangga itu rumah tangga tempat yang paling nyaman untuk seluruh keluarga kita. Apa sih Bu ukuran kenyamanan rumah itu adalah rumah yang paling nyaman? Ada satu hal yang bisa kita jadikan ukuran, yaitu seberapa sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Itu ukurannya. Semakin sering terjadi percecokan, permasalahan, gurpadu wae, maka mesti itu rumah tangganya itu udah wis ra betah ning omah. Hawane iki nggur sumuk wae, hawane nggo panas wae pengin is metu karo kancane. Dan sebaliknya semakin kita meminimalisir wis ketoke aku ki ra nate padu karo masku. Ada Bu panjenengan yang kalau ditanya Bu terakhir padu niku tahun pinten? Emot mboten Bu? Wes lali Mbak, wes saking suwene, ketoke pas anak-anak jek cilik kae. Saiki ne anake wis mentas kabeh. Ngeten nggih Bu nggih? Wah, Masya Allah luar biasa. Kalau kita itu sampai lupa kapan terakhir bertengkar dengan suami, Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah indikasi rumah sudah menjadi surga bagi keluarga. Karena pertengkaran itu menjadi perusak keharmonisan rumah tangga. Kalau suami istri sudah bertengkar berarti menunjukkan orang yang ada di dalamnya ini masih ego. Sing bener ki aku Mas, sampean ki sing ra paham, sampean ki sing ra ngerti. Merasa menang sendiri, merasa luweh pinter, merasa sing paling bener. Kalau ada
Entah itu istrinya atau suaminya yang seperti itu udah pasti sering terjadi pertengkaran. Jadi kalau kita ingin melihat sebenarnya rumah tangga kita itu sudah menjadi tempat yang paling nyaman atau tidak untuk kita, lihatlah seberapa sering ada percecokan permasalahan di dalam rumah tangga. Nah, gimana caranya agar tidak terjadi percecokan permasalahan? Kata orang, namanya bertengkar itu bumbu dalam keharmonisan. Leres bagai namanya bumbu itu kalau masak sak panci bumbunya sepinten to, Bu? Napa bumbune rong piring? Ya mboten. Paling sepinten? Nggih. Sak jumput sak gegem terus dipiyukke sak manci pun cukup. Artinya memang pertengkaran itu ada ning ojo keh-keh sithik wae sebagai bumbu keharmonisan rumah tangga. Karena kalau sama sekali 0% nggak ada pertengkaran, ora nate selisih pendapat, ora nate beda, wis pokoke aku copy paste Mas wis apa karepmu iya. Itu nggih. Atau Masnya gitu wis karepmu apa Bu? Iya. Itu nanti malah lempeng-lempeng aja tidak ada dinamika, gue malah bosen gitu. Kadang-kadang perlu ada dinamika yang semakin menguatkan rumah tangga kita. Seperti bumbu itu penyedap. Kalau bumbu kebanyakan ya ndak enak gitu nggih. Monggo Bunda kita ikhtiar agar rumah tangga kita menjadi surga untuk seluruh penghuninya. Ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan sunnah. Sayang, pinter. Salim. Masya Allah, saleh sekali iya. Iya di situ. Ya, duduk di sini ya nak ya. Iya ya Allah pinter sekali. Enggak apa-apa Bu, sambil ngomong nggih. Niki latihan ngomong karena cucu saya sekarang 8 bulan. Alhamdulillah cucu saya 8 bulan ini udah hampir 3 tahun mungkin ya. Okay. Ada beberapa ikhtiar bunda-bunda yang bisa kita lakukan agar rumah tangga kita tetap harmonis, okay? Tetap sakinah, mawadah, warohmah. Yang pertama, luruskan niat. Bun, kita menikah niku tujuannya niatannya napa to, Bun? Monggo, panjenengan ada yang sudah 20 tahun menikah, ada yang 30, ada yang 50. Sakjane mau dibawa kemana atau kendaraan rumah tangga kita? Apakah ke Surabaya, apa ke Jambi, apa ke Bengkulu, apa ke Papua? Harus ada tujuannya. Aku niat arep neng Jambi, loh berarti ke arah sana. Aku niat arep neng Papua, oh berarti ke arah sana. Lah niatan kita dalam menikah itu mau dibawa kemana? Tujuannya apa, Bun? Tujuannya surga. Masya Allah, tujuan kita adalah surga. Jadi kita punya tujuan kalau Mas terminale awake dhewe. Iya. Tujuan kita itu surga, Mas. Nduk le, nak, tujuan kita itu surga. Itu sebagai terminal terakhir. Ya mau. Nggih enggak apa-apa namanya ngomong. Nggih. Nggih. Atau duduk manis ini sayang, duduk manis ini dolanan. Nggih, enggak apa-apa. Mau foto. Nggih, pinter deh. Jadi monggo bagi kadang-kadang begini Bu. Iya aku 20 tahun nikah, aku wis 40 tahun nikah, aku putuku wis kuliah kabeh. Putuku wis do nikah. Tujuanku rumah tangga ki apa ya?
Mungkin ada sebagian di antara kita itu yang lupa sakjane rumah tangga kita itu direwang-rewangi esok awan bengi, mengelola suami, mendidik anak, tujuannya kemana toh? Direwang-rewangi anak loro, direwang-rewangi golek duit nggo sangune bocah. Tujuan kita adalah agar rumah tangga ini nanti bisa reuni di surga. Bisa berkumpul lagi di surga. Kita masuk surga, suami kita juga masuk surga. Anak-anak kita juga bisa masuk surga, Masya Allah. Jadi monggo yang pertama kita luruskan niat. Ya Allah, bismillah. Saya berjuang untuk keutuhan rumah tangga saya, ya Allah. Engkau beri aku ujian, suami saya itu belum bisa bekerja maksimal. Ngatasé wis ndek putru kok masih ngontrak, ya Allah. Bismillah. Kula niatkan perjuangan saya bola-bali ganti omah, bola-bali ngontrak. Bismillah ya Allah, sampaikan keluarga saya itu ke surgamu ya Allah. Ya Allah, Engkau kasih aku suami yang sakit-sakitan. Stroke sudah 10 tahun. Kula sabar-sabari, kula padoske biaya. Ampun ngoten. Suami tidak menghargai perjuangan saya, ono inggur nesu-nesu terus. Diladeni ngene kurang, diladeni ngono ora trimo, ya Allah. Sampaikan perjuangan saya dalam mengelola rumah tangga ini sampai ke surga. Saya tidak minta pisah, ya Allah. Saya bertahan, gak pengen cerai dari suami karena tujuan saya itu di sana, di surga. Karena kalau saya nanti minta pisah, ganti kendaraan, ganti suami, belum tentu sampai ke sana. Gitu. Jadi semua yang terjadi di dalam rumah tangga kita, abang ijone bojo, kelemahan, kekurangan, kelebihan anak, monggo bismillah ya Allah. Perjuangan saya dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga ini sampaikan sampai ke surgamu ya Allah. Kalau kita sudah meluruskan niat Bunda, sudah meluruskan niat bahwa tujuan kita itu ke sana, Masya Allah. Jadi enteng. Kenapa? Karena yang kedua, iya sayang, oh pinter. Yang kedua, setelah kita meluruskan niat Bun, yang kedua, kita pertahankan rumah tangga kita apapun yang terjadi. Karena kita sudah paham niatan kita itu di surga, maka ambok to ada badai mengguncang, ada gempa bumi yang dahsyat. Wis pokoknya aku bertahan. Mas ayo cekelan mas, ojo sampai rumah tangga kita pisah. Nduk, ayo tetep gondelan karo bapak ibu ya nduk. Le tetep neng omah karo bapak ibu. Ojo lunga golek liyane. Kita pertahankan walaupun ada masalah. Walaupun ada yang gak cocok, pertahankan. Bismillah. Ini kekuatan pikiran kita akan menjadikan kita itu kuat. Semua yang terjadi di dalam rumah tangga kita, kita jadikan sarana untuk mencapai tujuan kita. Jangan pernah berpikir untuk pisah Bunda. Karena wonten, Masya Allah, saya itu mendapatkan klien itu usia 65 tahun. Datang ke rumah saya itu Masya Allah, ngendikane, Mbak, kula badhe cerai. Loh, eyang wonten menapa?
Lah omong ngeten kula pun mboten cocok kalih Mbah Kakung. Allahu Akbar. Ini ujian rumah tangga yang luar biasa. Kari sak endil. Nggih to? Kari sak endil. Lah Rasulullah aja berapa tahun Bunda usianya? 63 tahun. Lah kan kalau 65 berarti sudah bonus. Tinggal selangkah dua langkah lagi pun basalam terus nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah monggo, ini kan sebagai evaluasi kita. Enggak ada Bun rumah tangga itu yang lolos dari masalah. Lawang Rasulullah aja juga ada masalah. Rasul itu orang yang suci, orang yang bersih, orang yang tidak punya dosa. Rumah tangganya juga ada masalah. Ya masalah ekonomi, iya. Masalah dituduh, wes warak. Masalah difitnah, wes tau bendino Rasulullah itu kena fitnah. Dan masalah-masalah lainnya, masalah cemburu, wonten di dalam rumah tangga Rasulullah. Lah rumah tangga Rasulullah aja ada masalah, apalagi kita. Jadi seberat apapun jangan pernah berpikir untuk pisah. Karena apa Bunda? Masya Allah, Islam itu sudah mengatur antara suami istri ini demikian temoto, demikian runtut, demikian rapi. Ketika seorang laki-laki menjabat tangan wali si perempuan, kemudian mereka berjabat tangan, bapaknya bilang, saya nikahkan Mas Joko Suratno dengan anak saya Asiah binti Soekarno dengan mas kawin seperangkat alat sholat sah pun bismillah. Maka pada saat itu Bun, tanggung jawab bapak langsung beralih, nyomas tanggung jawabku saiki ini beralih neng sampean. Aku sing demben gula wentah anakku, sing didik, sing biayai, sing bimbing, sing menasihati saikine wis bar genti kowe sing biayai, sing bimbing, sing menasehati. Nek anakku salah, wis dudu aku meneh sing tanggung jawab. Apalagi kok anakku melanggar perintah Allah, dudu aku meneh Mas sing tanggung jawab. Sampean saiki sing tanggung jawab. Jadi Masya Allah Bunda, ketika akad nikah itu terjadi, suami itu mengambil alih tanggung jawab bapak yang harus mencukupi, bojoku butuh mangan tak cukupi, butuh kelambi tak cukupi, butuh omah tak cukupi, butuh kendaraan tak cukupi, kebutuhan batinnya tak cukupi. Apa yang menjadi kebutuhan istri itu kewajiban suami. Termasuk kalau seorang istri melakukan perbuatan dosa, melanggar perintah Allah, kok bojone menang wae. Mangke dosane sing nanggung sing lanang. Karena sebelum menikah ini tanggung jawabnya bapak. Nduk, anak wedok ki nek metu omah ki yo nganggo jilbab. Lah sumuke, Pak. Nduk, iki duduk bapak sing merintah ning Gusti Allah. Itu kewajiban bapak sebelum menikah. Begitu menikah, genti. Suami itulah yang nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami membiarkan, "Halah ora apa-apa lho bojoku ayu, mosok ayu kaya ngono ditutup-tutupi eman-eman no. Engko ora ngerti nek bojoku ayu." Udah, tanggung jawab suami. Demikian juga kalau istrinya lalai dalam sholat. Mas aku keseli rasa sholat, ya wis ora apa-apa aku ya keseli. Ya padha kabeh rasa sholat wae.
Dah tanggung jawab suami. Jadi bunda, kita alhamdulillah Masya Allah yang masih punya suami. Kita itu punya bemper di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tameng dari dosa-dosa kita. Kita gondelan karo bojo. Ada yang kita pegang. Jadi Masya Allah, jangan sampai lepas genggaman kita dari suami. Dalam kondisi apapun, suami itu menjadi tameng dosa-dosa kita. Sehingga masalah apapun yang ada di dalam keluarga kita, bismillah kita teruskan perjalanan ini. Karena sampai nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala tetap bertahan. Jangan sampai lepas. Yang ketiga bunda, kita pahami apapun ikhtiar kita. Karena tadi kita sudah meluruskan niat ya. Kita sudah meluruskan niat, ini adalah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan yang ketiga, semua yang kita lakukan dalam rangka menjadikan keluarga harmonis adalah ibadah. Kita niatkan ibadah kita. Semua yang kita lakukan dalam rangka untuk menegakkan rumah tangga, kita niatkan bismillah ya Allah, kula niatkan ini ibadah kula ya Allah. Dimulai dari awal sejak kita menikah. Namanya penyesuaian sifat karakter, penyesuaian selera makan, penyesuaian pola pikir. Bisa jadi salah satu di dalam rumah tangga itu masih nganggo kunut, istrinya orang nganggo kunut. Gitu. Bisa jadi yang satunya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang satunya Allahumma sholli ala Muhammad. Kok beda? Ada perbedaan seperti itu, monggo ini sebagai wasilah untuk kita dewasa. Untuk kita lebih memahami siapa sih pasangan kita. Dan semua hal sejak awal menikah saling menyesuaikan diri, kemudian hamil, punya anak, belum lagi mikir masalah kendaraan. Neng dindi mosok yo naik ke angkot, ya pengen duwe motor, bareng duwe motor, mosok ya motor terus, pengennya sing motore loro, sing kendaraan apa rodone papat. Lah motor loro kan papat gitu. Lah nggih niku pun kelakon niku. Dan kebutuhan rumah tangga itu tidak ada habisnya. Di samping kebutuhan rumah tangga juga namanya anak. Ya Allah jenengin didik anak ki. Nek isih bayi ngono isih lucu-lucu nggih Bu nggih. Mang sasi, 8 sasi, setahun, 2 tahun isih lucu-lucune. Lah mangke nek pun 3 tahun wis. Kon adus e wangele, gitu. Didandani ngene ora kepeneran, dudulan ngono moh, nggur dimut wae wis. Sungune wis mulai metu. Bocah iki piye to? Kandhani kok ra manut. Itulah perjuangan seorang ibu. Belum lagi nanti masalah biaya. Wis anak mulai butuh sekolah, mulai butuh HP, mulai butuh kendaraan. Masya Allah luar biasa. Kebutuhan kita, perjuangan kita dalam menegakkan rumah tangga itu luar biasa. Monggo kita niatkan bunda, segala yang kita perjuangkan dalam menegakkan rumah tangga ini, kita niatkan ya Allah ini untuk ibadah saya ya Allah. Maka ganti ya Allah perjuangan saya ini dengan pahala-pahalamu ya Allah. Misalnya tadi yang saya ceritakan ini real dan ternyata banyak. Seorang ibu yang dikasih ujian suaminya stroke. Itu kalau enggak diniati ibadah bunda, isine nggur kesel karo
kesel. Yo kesel awake, kesel batine, kesel pikirane. Itu luar biasa. Sampai ada seorang na'udzubillah, kemarin itu ada tayangan di TikTok gitu nggih. Saya seorang TikToker gitu, jadi sering buka TikTok nggih. Ada eh, seorang bapak-bapak yang beliau itu bekerja di Grab gitu nggih, cerita. Ceritanya ini menasehati kita semua, ibu-ibu. Ibu-ibu tolong ya, hormatilah suamimu. Jadi ceritanya kemarin saya punya penumpang, ibunya itu galak banget sama bapaknya. Diantar ke rumah sakit. Sepanjang jalan itu ibunya itu nggur ngoceh wae. Kowe iki dikandani wis orang gugu wong wedok. Ya Allah, kok segitunya. Sampai di rumah sakit, "Mas, ki bojoku diangkat ke, Mas?" Dengan kasar menyuruh bapaknya ini mengangkat suaminya. Karena nggak tahan, si masnya Grab ini tadi matur, "Bu, nggih ampun ngoten ingkang sabar to, Bu. Sampean kira ngerti, aku wis 10 tahun koyo ngene iki, Mas. Ora ngrasake dadi aku, Mas." Lah kok lagi ngerti pisan iki iso ngomong koyo ngono. Lah, ya Allah. Nggih niki kan namine bojo nggih Bu, nggih ampun ngoten. Aku ora peduli Mas, bojoku mati malah peneran Mas. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti, niku dos pundi perasaan bojone sing tengandingi. Ah ya Allah, niku pengen-pengen ya Allah panjenengan pendet kula sakniki ya Allah. Nggih to, pengen-pengen matur ngoten. Karena apa? Dirawat oleh istri sing boten ikhlas. Lah nek kondisi kados ngoten niku, suami itu tergantung sinten malih. Kejawi kalih garwane. Anak nggih pun kerja dhewe-dhewe gitu. Putu ya isih cilik-cilik. Beliau lupa bahwa segala perjuangan dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga itu ada balasannya. Lawong Bunda, Allah itu menjanjikan kalaupun kita itu sakit gur mak napa nggih? Rasulullah itu mengibaratkan sakitnya itu ketusuk duri. Jus ngoten tok. Duri niku lak sepinten to gedene. Alit sangat ketika seorang manusia, seorang muslim itu ketusuk durinya dan dia ikhlas menerima, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebesar sakit yang dia derita. Nek lorone sithik berarti dosa yang diampuni ya sithik. Nek keperang mak jret ngoten, wah kok sampai geteokan netes-netes. Dia ikhlas ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Aku kok ora hati-hati, maka di situ Allah mengampuni dosa-dosanya. Kok ya Allah naudzubillah sampai kecelakaan, sampai tangannya patah, dia ikhlas, astagfirullahaladzim, ya Allah mohon ampun, kok aku hati-hati sampai patah tanganku, Allah mengampuni sebesar sakitnya. Lah ini mboten trimo tulang, mboten trimo tangan, sing lara niku atine, Bu. Kalau sakit di tangan paling seminggu, 2 minggu sembuh. Kalau patah di tangan, sesasi 3 sasi sembuh. Ning nek lara ati, Bu. Sinten sing pirsa kapan marine? Gitu. Sakit hati lebih sakit dari sakit gigi niku terusan. Lagune sinten niku. Kalau orang itu udah sakit hati itu ya Allah luar biasa. Seorang istri yang diuji dengan suami yang stroke itu juga batinnya itu menderita. Gitu. Wis ora dinafkahi, wis ora dibimbing, wis ora dikasih apapun dari suami, malah suami jadi beban untuk istrinya. Aboteng ati kaya apa ngoten niku, Bu. Nah, itu kalau enggak ikhlas lillahi ta'ala berat. Berat sekali. Padahal kalau tahu ilmunya, ya Allah,
kula niku awrat ya Allah, panjenengan paringi suami ingkang kados ngeten berat ya Allah. Koyok-koyok wis ra betah, tapi saya kuat ya Allah, bismillah. Maka jadikan semua perjuangan saya ini Engkau ganti dengan pahala ya Allah. Maka ketika kita ikhlas menjalani ujian rumah tangga itu, seberat penderitaan kita, sekecewa hati kita, sedalam luka batin kita, maka itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadi Masya Allah Bunda, untuk kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu ternyata ada di dalam rumah tangga kita. Maka monggo sebelum kita masuk ke sana, kita ciptakan dulu rumah tangga kita ini bagai surga. Kita niatkan semua yang kita ikhtiarkan, ya untuk suami kita, untuk anak-anak kita, ya Allah Gusti, panjenengan paringi kula niku lare 3, sijine ngalor, sijine ngidul, sijine ngulon, cah telu kok ora nek sing padha karo bapake. Kok mboten enten sing sami kali kula. Sijine watos seram nek dikandani ki mbantah wae. Sijine kaya gong, nek ra dituthuk ora muni. Karepmu piye ya ora mudeng. Lah kok sijine kaya wong dodol obat. Wis nguciwis, melek buyur iso ngeciwis sampai turu lagi meneng. Ya Allah Gusti, duwe anak telu kok abang ijo kuning. Kok macam-macam nggih kula ikhlas ya Allah, jadikan ikhtiar saya mendidik anak-anak saya itu Engkau ganjar, Engkau beri pahala sebagai nanti cadangan tabungan saya masuk ke surga ya Allah. Semakin berat kita mendidik anak, maka semakin berat pula pahala kita. Jadi Bunda, kalau kita dikasih anak sing wangel, gitu ya Allah, kita tontonane kok angel banget. Kandhanane kok angel banget. Nggur kon menutup aurat wae lho, wis gedhe. Kok bola-bali ucal-ucul wae. Nggur nek ning sekolah tok nganggo, bar kuwi terus ucul. Ya Allah piye lek ngandani? Masa iku kudu diseneni terus. Aku yuk kesel nyeneni. Semakin berat kita itu mendidik anak, ya Allah, kula ikhlas panjenengan paringi pahala ya Allah dari perjuangan saya mendidik anak-anak saya. Dikandani ngalor malah ngidul. Kandani kon ngulon malah ngetan. Ya Allah kok abot mendidik anak. Karena saya berat mendidik anak, maka gantilah perjuangan saya dengan pahalamu ya Allah. Maka kalau kita sudah meluruskan niat seperti itu Bunda, kita itu bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sia-sia. Allah itu Maha melihat. Ngendikane tiyang sepuh Gusti Allah mboten sare. Sekecil apapun pun pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dapat balasan. Misalnya suami tidak berkenan, kita mau silaturahmi ke orang tua, Mas badhe tilik ibu riyin nggih kula pun kangen niku. Ternyata suami kok ndak mengizinkan, mbok rasa to Bu, sok ben wae nek pas longgar lah. Sesuk iki bapak ki ana undangan kantor ya Mas ora melu-melu nyiapke, sok wae mulih ning Boyolali ki sok wae. Padahal kita wis kangen ya Allah, aku ki sakjane wis kangen karo ibu. Kok ya abot men entuk izin dari suami hanya untuk tilik ibu kok ya ora entuk. Tapi Masya Allah Bunda, itulah perjuangan kita. Kalau kita ngiyel, Mas, iki kan berbakti karo wong tua iki luweh mulya daripada taat karo kowe. Wes sesuk aku pokoke mulih. Kalau seorang istri melanggar perintah suaminya, walaupun itu dalam rangka tilik suaminya, dia berdosa.
Nggih ibunya kebalik toh. Berarti betul ngantuk nggih jenengan nggih. Itulah beratnya, Bu nggih. Beratnya seorang istri itu kalau mau pergi harus izin. Kula mriki niku nggih izin dulu. Walaupun ngisi pengajian niku sae nggih toh, tapi kalau suami ndak mengizinkan, ampun nekat. Bang pernah kok saya minta izin suami, Mas, kula ngisi pengawasan teng masjid mereka jam gangsal nggih. Nek sesekali ento, neng ojo ben minggu, masuk ben minggu aku kok tinggal. Lah terus piye gitu nggih. Nek sesekali ndak apa-apa. Ya karena suami mengizinkan sesekali nggih sampun sesekali mawon. Mboten ben minggu jam 5 tet terus ngisi pengajian. Lah kok suamiku terus piye minggu lingak-lingok ora nek koncone gitu nggih. Mesake. Jadi Masya Allah Bunda, kalau kita itu sudah meluruskan niat insya Allah ada bempernya. Kita berat taat kepada suami, kita berat mendidik anak, maka langsung transaksi, langsung bergening dengan Allah Subhanahu wa taala matur, ya Allah kula niku abot ya Allah. Tapi demi mendapatkan ridhomu ya Allah, kula lakoni, kula lampai, kula ikhlas ya Allah. Maka ganti beratnya hati saya dengan pahala-pahalamu ya Allah. Itu kita akan tenang, Bu. Jadi kita menjalankan tugas kita sebagai istri, tugas kita sebagai ibu niku dengan tenang. Aku koyok ngene iki, tak rewang-rewangi koyok ngene iki, engko ning mburiku entuk pahala sing oke. Tak rewangi perjuanganku koyok ngene iki, pahalaku ki oke, ndak ada yang zong. Tidak ada yang sia-sia. Walaupun ndak ada yang melihat, walaupun bahkan itu perjuangan batin kita, Allah Maha melihat. Yang nanti di akhirat Allah akan pertimbangkan itu dihitung sebagai pahala atau dosa. Karena nanti Bu, di sana itu Masya Allah, di akhirat itu ada namanya timbangan mizan. Mizan itu bener-bener detil, sedetil-detilnya, sak cilik-cilik. Bahkan sampai ngedingkan pun kata Kiai, perbuatan dosa sebesar biji sawi dihitung. Termasuk juga kita berbuat pahala misalnya kita jalan, lah kok ana krikil lah, kok nek ngandung bocah piye, kok nek tiba piye. Kita singkirkan, nggo sikil maktik, Masya Allah. Dicatat sama malaikat. Siapa Bu malaikat di sebelah kanan kita yang mencatat kebaikan? Malaikat. Ayo, tanya anak TK yang ngerti nggak? Kadang apa ya itu pelajaran SD aku lali gitu. Rokib, leres Bunda, Masya Allah. Ya, leres malaikat rokib itu akan mencatat Bu Ahmad tanggal 23 Agustus menyingkirkan duri dari jalan, catat. Atau juga kita melakukan kejelekan walaupun itu sedikit. Ada kisah yang luar biasa. Ibu-ibu apa perso MH Aimunun Najib. Oke, niku mengarang buku yang saya masih ingat itu namanya judulnya Selilit Sang Kiai. Itu bukunya dulu viral sekali, ya. Judulnya Selilit Sang Kiai. Intinya ngeten. Ceritanya ada seorang kiai diundang pengajian. Lah pengajian niku makan-makan. Habis makan-makan kondur. Lah dalam perjalanan menuju ke rumah beliau niku jalan kaki. Qadarullah pas jalan niku ngrasake kok nyempil-nyempil ana selilite kok dipendet niku angel. Ganjel tenani. Lah terus pas liwat niku enten uwet sing mentelung. Terus dicuwil batange niku alah sing jenenge nyuwil niku sak kuku niku sepinten to? Alit sangat. Terus nggih cuthik-cuthik ngaten. Lah ceritanya beliau ini sudah meninggal dunia. Sang kiai ini
meninggal dunia. Terus para santrinya ini pengen melihat kondisi, ya Allah gimana ya kondisi kiai di alam kubur, saya pengen ketemu ya Allah. Ternyata Allah kabulkan, si santri ini bermimpi dengan kiainya, langsung tanya, wahai kiai panjenengan dos pundi wonten mriki, kecukupan boten? Terus santri kiaina menjawab, alhamdulillah kabeh kecukupan. Neng aku cek khawatir. Loh, enten napa kiai? Saya itu sedang menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu perbuatan saya itu sing marai mumet ge engko dosa pora, ge engko piye ganjaranku piye. Lha napa niku? Aku dek ben bar kondangan terus ono selilit, aku njupuk niku lho. Batang pohon tak nggo ngutik-ngutik, saya mengambil pohon orang lain gur alah sakler, tapi saya ndak izin sama yang punya. Lah kok nek sing punya ora ridho piye? Ora ikhlas piye? Lah aku lak yo dosa. Saya tidak minta izin. Wah niku dadi pikiran. Ya Allah, ya Rabb. Itu ringkasan cerita Srilit sang kiai niku Bu. Jadi sing kiai niku kepikiran teng alam kubur nunggu persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ge engko sing duwe ora ikhlas piye nambah-nambahi dosaku. Lah aku nek dituntut piye? Kiai kae dek men kae njukuk wetku sakmene ora izin karo aku gak ikhlas. Lah aku gek ngono piye ya Allah ya Rabbi. Itu perbuatan yang sangat kecil sekali tapi Masya Allah besok pasti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita lakukan pun di dunia ini Bunda, dalam rangka kita mendidik anak, dalam rangka kita berbakti kepada suami, kita berbakti kepada orang tua, kita berbuat baik kepada teman, kepada tetangga, kepada siapapun, Masya Allah, bahkan termasuk kepada binatang, kita bahkan termasuk kepada tumbuh-tumbuhan. Itu tumbuhan juga berzikir kepada Allah, lautan pun berzikir kepada Allah. Semua perbuatan kita selama di dunia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang baik akan dapat balasan pahala. Kalau yang tidak baik dapat balasan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Demikian nggih bunda-bunda, Masya Allah sharing-sharing kita untuk pengingat kita semuanya. Bismillah monggo kita azamkan, kita kuatkan kembali niatan kita rumah tangga ini sebagai sarana untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih mekaten ingkang dalem aturaken pangapunten wonten lepatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.